Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini dengan saya Siswanto Lingkwano. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi dalam fisika matematika 3 tentang polinom Legendre. Untuk itu lebih jelasnya silakan teman-teman simak video saya berikut ini. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas materi kuliah fisika matematika, yaitu tentang polinom Legendre. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang terkait dengan solusi deret persamaan diferensial. Nah, mari kita mulai saja terkait dengan polinomial Legendre ini. Kita awali bahwa dalam analisa persoalan fisis sering dijumpai suatu persamaan diferensial yang bentuknya saya tuliskan 1 min x kuadrat y aksen minus 2x y aksen plus L plus 1 y sama dengan 0. Nah, jadi dalam fisika rumus ini akan sering sekali kita menemukan bentuk persamaan diferensial yang seperti ini. Dengan L itu adalah konstanta tentunya. Jadi variabelnya hanya ada X dan variabel terikatnya adalah Y. Dan di aksen merupakan turunan pertama dari X dan di aksen merupakan turunan kedua dari X. Nah, persamaan ini dinamakan persamaan diferensial Legendre. Nah, persamaan diferensial ini akan banyak kita jumpai ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial parsial persamaan diferensial parsial yang dimaksud itu jika persamaannya itu kita buat dalam sistem koordinat polar, dalam sistem koordinat bola. Dalam beberapa kasus nanti dalam fisika kuantum akan banyak kita gunakan persamaan diferensial Legendre ini, terutama kalau kita membahas tentang solusi persamaan Schrödinger, tentang baik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial ini? Jadi pertanyaan seperti itu. Nah, solusi persamaan diferensial Legendre tersebut itu adalah berupa polinom yang kita kenal dengan polinom Legendre. Nah, sekarang apa itu polinom Legendre? Nah, jadi pertanyaan seperti itu. Nah, nanti polinom Legendre ini akan kita dapatkan dari metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan metode
deret. Jadi untuk mengawali solusi menggunakan metode deret seperti biasa, kita akan misalkan. Jadi caranya kita akan misalkan solusinya itu berbentuk y sama dengan A0 seperti biasa, plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 plus dan seterusnya plus ANX pangkat n. Jadi seperti itu. Nah, otomatis untuk y dan y aksennya kita akan mendapatkan y aksennya. Jadi kita turunkan terhadap x, turunannya A0 akan 0 dan turunan A1x-nya akan menjadi A1. Saya tuliskan saja. Ini jadi turunan dari A0 menjadi A1 plus 2A 2x plus 3A 3x kuadrat plus 4A 4x pangkat 3 plus dan seterusnya. Kemudian y aksen-aksennya kita turunkan lagi y aksen terhadap x, kita akan dapatkan hasil 2A2 plus 6A3x plus 12A4x kuadrat plus 20A5x pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Sampai di sini sudah saya rasa jelas. Nah, jika kita substitusikan nilai-nilai y aksen dan y aksen-aksen ke dalam persamaan diferensial Legendre tadi, maka akan kita dapatkan bentuk sebagai berikut. Kita tuliskan pelan-pelan, kita masukkan dulu untuk saya tuliskan kembali persamaan diferensialnya, yaitu 1 min x kuadrat y aksen-aksen min 2x y aksen plus L plus 1 y sama dengan 0. Maka substitusinya nilai y aksen dan y aksen-aksen tadi kita peroleh sama dengan, jadi ini akan agak panjang, yaitu 1 min x kuadrat, kita masukkan y aksen-aksennya, yaitu 2A 2 plus 6A 3x plus 12A 4x kuadrat plus saya cukupkan di sini aja, plus n min 1 an x n min 2. Jadi akan seperti ini persamaan untuk y bentuknya dari y aksen-aksen dikurangi 2x. Jadi dari y aksen kita masukkan jadi A1 plus 2A2 x plus 3A3 x kuadrat plus 4A4 x pangkat 3. Ya, saya sudahi. Terus bentuk deretnya menjadi NA n pangkat x NA n x n pangkat n min 1, kemudian ditambah suku ketiganya L plus 1
Y-nya kita masukkan A0 plus A1 X plus A2X kuadrat plus A3 X pangkat 3 plus AN X pangkat N. Nah, sama dengan 0. Jadi semuanya adalah sama dengan 0. Jadi agak panjang, namun tidak apa-apa, silakan nanti dicek apa yang sudah saya tuliskan. Atau teman-teman dapat mencobanya di rumah. Saya rasa sudah tepat, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita akan susun bagian yang panjang ini untuk menyusunnya atau mengumpulkannya ke dalam satu variabel yang sejenis atau yang satu orde maksud saya. Misalkan 1 dikali 2A2 menjadi 2A2A, maka dia akan bisa digabung dengan yang tanpa variabel, yaitu L plus 1 A0. Kemudian yang ordenya X pangkat 1 6A3 dengan 2A1X itu akan menjadi 1 nanti. Juga A1X LL plus 1. Jadi nanti silakan kita kalikan. Semuanya kita kalikan. Tapi tidak semua harus dikalikan, cukup beberapa suku saja sebagai sampel atau juga. Nah, setelah kita lakukan penggabungan tadi yang satu orde, kita dapat menyusunnya menjadi bentuk yang dari bentuk yang panjang tadi yang telah saya tuliskan, dapat kita tuliskan atau dapat kita susun sebagai berikut. Jadi setelah kita kumpulkan akan menjadi seperti ini, yaitu 2A2 plus A0 L plus 1 seperti yang sudah saya katakan tadi, plus kemudian yang variabelnya X yang ordernya 1 yaitu 6A3 plus 2A1 plus A1 L plus 1 X. Kemudian ditambah yang variabel X kuadratnya, koefisiennya akan terkumpul 12A4 min 2A2 min 4A2 plus A2 L plus 1 X kuadrat tambah dan seterusnya. Untuk X orde ketiga nanti akan terkumpul koefisien untuk X pangkat N-nya adalah N plus 2 N plus 1 AN plus 2 min N min 1 AN min 2N AN plus L plus 1 AN dikali dengan X pangkat N dan seterusnya sama dengan 0. Jadi yang X pangkat N ini masih perkalian dari atasnya.
Nah, dengan demikian kita dapatkan koefisien untuk persamaan dari koefisien dari E. Jadi untuk koefisien untuk X pangkat 0 maupun X pangkat 1 dan koefisien untuk X kuadrat. Dan mengingat kesemuanya ini adalah sama dengan 0, artinya setiap sukunya ini harus juga merupakan sama dengan 0. Sehingga coba kita lihat untuk koefisien yang pertama untuk X pangkat 0, berarti kita dapatkan 2A2 plus A0 L plus 1 itu sama dengan 0. Jadi setiap sukunya harus sama dengan 0. Baik untuk X pangkat 0, X pangkat 1 dan X pangkat 2. Jadi setiap suku koefisiennya itu adalah bernilainya sama dengan 0 karena untuk setiap suku variabel X-nya itu bernilai sembarang. Jadi kita dapat tuliskan contohnya 6A3 min 2A1 plus A1 L plus 1 itu sama dengan 0 juga. Kemudian kita dapatkan pula untuk yang suku ketiganya, yaitu 12A4 min 2A2 min 4A2 plus A2 L plus 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi sampai di sini saya kira agak jelas. Dari persamaan ini kita akan dapatkan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Jadi kita dapatkan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Nah, kita lihat dari persamaan yang pertama. 2A2 plus A0 L plus 1 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan bahwa 2A2-nya itu sama dengan minus A0 L plus 1. Sehingga A2-nya akan menjadi minus L plus 1 per 2 dikalikan dengan A0. Oke, jelas untuk persamaan yang ini. Nah, lalu untuk persamaan selanjutnya tadi adalah 6A3 minus 2A1 plus A1 L plus 1 sama dengan 0. Nah, jika ini saya coba untuk expand, 6A3 min 2A1 plus A1 L plus 1 L kuadrat plus L, saya expand sama dengan 0, akan menjadi 6A3 min plus A1 L kuadrat plus L min 2. Dari 2-nya ini saya masukkan ke dalam kurung sama dengan 0. Maka nanti kita akan dapatkan A3-nya adalah
minus L kuadrat plus L min 2 per 6 A1. Begitu ya. Nah, kita akan dapatkan bentuk ini. Atau boleh juga saya tuliskan yang ini menjadi sederhana, A3-nya menjadi minus L plus L plus 2 L min 1 per 6 A1 dikali dengan A1. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita selesaikan lagi untuk koefisien yang X kuadratnya, maka kita akan dapatkan ungkapan, kita akan tuliskan dulu. Jadi untuk koefisien X kuadratnya adalah 12A4 plus 2A2 min 4A2 plus A2 L plus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Kali ini saya pecah-pecah. Ini akan menjadi 12A4 plus 2A2 min 4A2 plus A2 L kuadrat plus L sama dengan 0. Dan kita akan dapatkan ini minus. Sehingga kita akan dapatkan 12A4 plus A2 L kuadrat plus L min 6 itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan bentuk ungkapan untuk A4-nya sama dengan L kuadrat plus L min 6 per 12 A minus dari A2, atau saya tuliskan A4 nya menjadi L min 2 L plus 3 per 12 A2 atau dapat mengganti A2 nya dengan min L plus 1 per 2 A0. Maka akhirnya kita dapatkan A4 nya menjadi sama dengan A2 nya kita ganti menjadi positif L plus 1 L min 2 L plus 3 per 12 per 24 atau setara 24 tadi setara dengan 4 faktorial. Di situ kemudian menjadi A0 karena A2 nya diganti dengan A0. Ini ungkapan untuk A4. Oke, jadi kita sudah dapatkan bentuk ungkapan untuk A2, A3 dan A4. Nah, kenapa mulai dari A2, A3, A4? Kita harus perhatikan polanya. Yang A yang dengan A0, yang A3 ada hubungannya dengan A1, yang A4 ada hubungan dengan A0. Jadi AT-nya untuk yang genap. Jadi untuk yang genap atau N genap maka ada hubungannya dengan A0, dan untuk N ganjil
ada hubungannya dengan A1. Jadi sehingga terdapat dua koefisien A0 dan A1 dalam solusinya nanti. Jadi seperti itu. Nah, atau untuk lebih jelasnya, saya jelaskan sebagai berikut. Jadi, kalau kita tuliskan yang persamaan yang ini untuk koefisien xn, maka kita dapatkan untuk koefisien xn, x pangkat n, kita akan dapatkan n plus 2, n plus 1, an plus 2, plus l kuadrat plus l min n kuadrat min n an itu sama dengan 0. Jadi langsung di bagian r-nya langsung saya kalikan. Sehingga kita dapatkan an plus 2 itu sama dengan minus, saya faktorkan lagi ini menjadi l min n, l plus n plus 1 per n plus 2 kali dengan n plus 1 an. Jadi ini untuk an plus 2. Jadi hubungannya nanti pasti jika n ganjil, hubungannya dengan yang ganjil. Jika n-nya genap, maka akan berhubungan dengan a genap. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk n genap, maka koefisiennya dapat dinyatakan dengan A0, dan untuk n ganjil, maka koefisiennya dapat dinyatakan dalam A1. Oke. Nah, kita perhatikan pula bahwa persamaan diferensial yang kita bahas ini kan ordernya orde 2. Maka berarti kalau orde 2 ada dua konstanta sembarang yang akan muncul. Jadi di solusi akhirnya koefisien-koefisiennya kan ada hubungannya dengan A0 dengan A1. Jadi akan ada dua koefisien yang muncul. Nah, jelas ya teman-teman. Maka akan saya lanjutkan berdasarkan penjelasan yang tadi. Setelah kita dapat koefisien dari A2, A3, dan A4 dan an plus 2 bentuk umumnya, maka akhirnya saya dapat tuliskan bentuk y-nya. Solusi dari persamaan diferensial itu, maka y-nya akan menjadi A0, y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat
plus A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau saya masukkan A1, maksud saya A2-nya, yaitu bentuknya seperti ini. Kemudian saya masukkan A3-nya. Lalu saya akan kumpulkan nilai-nilai yang ada hubungan dengan A0 dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan A1 menjadi satu suku. Maka saya akan dapatkan ini menjadi A0 itu adalah 1 min LL plus 1 per 2 faktorial X kuadrat plus LL plus 1 L min 2 L plus 3 per 4 faktorial X pangkat 4 hubungannya dengan A4 ini ya. Jadi A0 ada hubungannya dengan ini adalah A2 dan ini adalah A4 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan sekarang dengan yang ada hubungannya dengan A1. Berarti mulai dari A1 itu sendiri yakni X. A1 itu adalah X, kemudian dengan A3. Jadi kita dapatkan minus L min 1 L plus 2 per 3 faktorial X pangkat 3 jadi 6 tadi itu adalah 3 faktorial, kemudian ada hubungannya dengan A5, tapi saya tidak tuliskan tadi, silakan dicari, tapi akan saya tuliskan di sini. Kemungkinan bentuk dari A5 bentuknya seperti ini, yaitu L min 1 L plus 2 L min 3 L plus 4 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Oke, jadi kita dapatkan bentuk Y-nya secara umum adalah seperti ini. Nah, jadi inilah bentuk umum solusi dari persamaan diferensial Legendre tadi. Oke, nah sekarang mari kita akan tinjau bentuk solusi ini. Sekarang kita lihat. Kita akan lihat untuk L sama dengan 0, maka bentuk Y-nya akan kita dapatkan sebagai berikut. Kita masukkan nilai L-nya sama dengan 0, maka 0 itu L-nya akan habis, sedangkan yang di bawah itu masih ada. Maka bentuk Y-nya akan menjadi A0 1 min 0 plus 0 plus 0 plus dan seterusnya, plus A1 di bagian A1 nya akan menjadi X plus 2 faktorial per 3 faktorial X pangkat 3 plus 4 faktorial per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, jadi Y-nya akan seperti itu dapatnya jika dimasukkan Y sama dengan 0. Nah, jadi terlihat bahwa
untuk deret yang bagian A0 itu dia adalah konvergen. Karena nilainya merujuk kepada suatu nilai tertentu. Sedangkan pada bagian A1-nya ini adalah divergen. Nah, jadi untuk L sama dengan 0, maka solusinya adalah Y-nya hanyalah yang bagian A0. Sehingga solusinya adalah A0. Yaitu kita ambil yang bagian konvergen. Nah, sekarang bagaimana untuk L sama dengan 1? Jika tadi L sama dengan 0, bagaimana jika L sama dengan 1? Maka bentuk Y-nya akan menjadi Y sama dengan Nah, jadi A0-nya akan berbentuk 1 min X kuadrat min X pangkat 4 min X pangkat 6 dan seterusnya, ditambah A1-nya akan menjadi A1X min 0 plus 0 min 0 plus dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Deret A0 yang di bagian A0 ini, deretnya itu bersifat divergen. Untuk X kuadrat sama dengan 1. Nah, sebaliknya, yang di deret bagian A1-nya bersifat konvergen. Oke, jelas ya? Kenapa A1-nya menjadi konvergen? Karena merujuk pada nilai tertentu. Kalau kita masukkan X kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita bisa tinjau untuk nilai L tertentu, maka satu deret akan konvergen, maka satu deret akan konvergen untuk X kuadrat sama dengan 1 dan yang lainnya akan bersifat divergen. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengambil solusi yang konvergen untuk setiap nilai dari L tertentu. Dengan catatan dari awal sudah kita buat bahwa L itu bersifat bulat positif. Nah, berarti untuk L sama dengan 1, nah, jika kita ambil deret-deret yang konvergen sebagai solusi pada persamaan diferensial Legendre tadi, maka artinya untuk suatu harga L tertentu terdapat suatu polinom yang menjadi solusinya. Nah, misal L sama dengan 0,
maka Y-nya sama dengan A0. Sedangkan untuk L sama dengan 1, maka Y-nya tadi akan A1X. Nah, sekarang kita akan seperti ini. Biasanya dipilih agar, karena ini merupakan masih dalam satu konstanta, maka dipilih agar Y-nya itu sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Biasanya. Dengan demikian, maka L sama dengan 0, kita dapatkan bahwa nilai A0-nya itu harus 1. Sehingga Y-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk yang L sama dengan 1, kalau kita pilih Y-nya adalah 1, jadi 1 sama dengan A1, untuk X-nya adalah 1, berarti A1-nya adalah 1, sehingga Y adalah X saja. Nah, mungkin kita ambil contoh yang lain lagi. Misalkan untuk L sama dengan 2. Kalau kita masukkan ke dalam deret solusi tadi, maka kita akan dapatkan Y yang memenuhi konvergen itu adalah Y-nya A0 1 min 3X kuadrat. Kemudian dipilih Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1, maka kalau kita tuliskan A0 1 min 3 kali 1, maka 1 akan kita dapatkan A0 min 2, jadi A0 sama dengan min setengah, sehingga Y-nya menjadi min setengah 1 min 3X kuadrat. Nah, akhirnya dengan pemilihan tadi bahwa dipilih Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1, kita dapatkan A0-nya adalah setengah, sehingga bentuknya Y-nya adalah min setengah 1 min 3X kuadrat. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi untuk L0 Y-nya sama dengan 1, untuk L1 Y-nya sama dengan X, dan sedangkan untuk L2 Y-nya adalah min setengah kali 1 min 3X kuadrat. Nah, dengan demikian dan seterusnya, maka dapat diperoleh berbagai harga L tertentu untuk L3, 4, 5, dan seterusnya, maka akan didapat solusi dari persamaan diferensial Legendre tersebut. Nah, biasanya solusi tersebut membentuk polinom, dan polinom tersebut disebut sebagai polinom Legendre. Nah, seperti itu yang disimbolkan atau dinyatakan dengan P E LX. Dengan L adalah disebut sebagai derajat, orde,
atau kadang disebut juga sebagai degree. Jadi sama derajat or degree. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka didapat bahwa untuk L0 maka P0X-nya itu adalah 1. Kemudian untuk L-nya sama dengan 1, P1X-nya adalah didapat X. Dan untuk L2-nya maka P2X-nya adalah min setengah X. Min setengah 1 min 3X kuadrat. Nah, jadi demikianlah kita akhirnya mendapatkan bentuk dari polinom legendernya. Nah, kalau dilanjutkan sebenarnya kita akan mendapatkan P3, P4, dan seterusnya. Atau saya akan dapat berikan contohnya atau rangkumannya. Rangkuman dari polinom legendernya itu adalah P0X-nya tadi sama dengan 1, P1X-nya sama dengan X, P2X-nya sama dengan setengah 3X kuadrat min 1, P3X-nya kalau kita cari akan kita dapatkan setengah 5X pangkat 3 min 3X. Kemudian P4X-nya untuk L yang 4 kita akan dapatkan 1/8 35X pangkat 4 min 30X kuadrat plus 3. Kemudian ada P5X, itu adalah 1/8 63X pangkat 5 min 70X pangkat 3 plus 15X dan seterusnya untuk P6, P7 dan seterusnya dalam berbagai macam tabel. Nah, dari bentuk-bentuk polinom legender ini sejatinya akhirnya bisa dirangkum dalam sebuah formula atau sebuah rumus agar lebih mudah untuk dilihat atau dicari, itu bahwa PLX itu tiada lain sama dengan 1/2 pangkat L faktorial turunan L dari X terhadap X kuadrat min 1 pangkat L. Nah, di mana formula ini disebut dengan rumus atau formula Rodriguez. Nah, jadi kita bisa mendapatkan lanjutan dari P6, P7, P8 dan seterusnya dengan rumus Rodriguez. Nanti teman-teman bisa mencobanya.
kita akan coba ya. Untuk L sama dengan 1, untuk P1X nya sama dengan 1/2. Berarti ini adalah setengah dikali dengan diturunkan menjadi 2X atau sama dengan X. Jadi P1X nya adalah X. Berarti cocok, bisa kita cari dengan rumus Rodriguez. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip rekursif dalam mencari polinomial Legendre. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi pembangkit dari polinomial Legendre. Oke, jadi ada bentuk fungsi yang dituliskan sebagai P X, H itu adalah sama dengan 1 per akar 1 min 2XH plus H kuadrat dengan H mutlak. Dengan H mutlak itu kurang dari 1. Nah, ini disebut dengan fungsi pembangkit dari polinomial Legendre. Bagaimana kita bisa mengetahui? Maka kita akan buktikan sebagai berikut. Jadi, jika fungsi tersebut diuraikan dalam bentuk deret, maka akan kita dapatkan P XH akan menjadi dalam bentuk deret atau saya buat dalam notasi pangkat, yaitu 1 min 2XH plus H kuadrat, karena akar berarti pangkat min setengah. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk deret, yaitu 1 plus setengah 2XH min H kuadrat plus setengah kali 3/2 per 2 faktorial 2XH min H kuadrat dan seterusnya, sehingga ini akan menghasilkan kalau kita buka kurungnya semua, 1 plus XH plus H kuadrat 3/2 X kuadrat min setengah dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Px hanya kita dapatkan 1
kemudian di sini ada 3/2x kuadratnya setengah, atau saya bisa tuliskan dengan 1 plus hx plus h kali setengah 3x kuadrat min 1. Nah, perhatikan ini kan adalah P0x, sedangkan ini adalah h kali P1x, sedangkan ini adalah h kuadrat dikali dengan P2x dan seterusnya, atau sama dengan sigma L sama dengan 0 sampai tak hingga h pangkat L PLX. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa fungsi yang dituliskan seperti tadi atau fungsi pembangkit yang sudah kita tuliskan dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari polinomial Legendre tadi. Jadi karena fungsi ini adalah kombinasi linear, maka fungsi ini kita sebut sebagai fungsi pembangkit. Nah, harus kita perhatikan bahwa jika di awal persamaan diferensial Legendre tadi itu solusinya adalah Y, yang mana Y itu nanti solusinya berupa polinom, berupa deret, yang mana koefisien-koefisiennya itu dapat merupakan polinom Legendre, yang berarti bahwa fungsi pembangkit ini akan ada kaitannya dengan solusi dari persamaan diferensial Legendre tadi. Oke, jelas sampai di sini. Nah, kemudian sedikit lagi kita akan membahas tentang sifat rekursif polinom Legendre. Nah, sifat rekursif itu maksudnya adalah yang dimaksud sifat rekursif adalah sifat yang berkaitan merupakan sifat rekursif kaitan antara polinom orde tertentu dengan polinom orde lainnya. Jadi artinya jika kita menemukan atau kita diberikan polinom orde tertentu, misalnya ya P2x, maka dari sini kita pasti akan mendapatkan polinom-polinom dengan orde yang lain seperti itu. Artinya misalnya P3x, artinya kita tidak perlu menghitung menggunakan rumus atau formula Rodriguez tadi, tapi kita bisa menggunakan kaitan rekursif ini seperti itu. Nah, apa saja sifat rekursif dari polinom Legendre ini? Maka kita dapat tuliskan sifat-sifat hubungan rekursif yang penting itu sebagai berikut. Yang pertama adalah L P L X itu akan sama dengan 2L min 1 X P L min 1 X min L min 1 P L min 2 X. Seperti itu. Nah, hubungan yang lain
bisa saya tuliskan X PL aksen X min PL aksen PL min 1 aksen X itu sama dengan L PE X. Kemudian adalah pula PL aksen X minus XPL min 1 aksen X itu sama dengan LPL min 1 X. Nah, ada juga sifat rekursif 1 min X kuadrat PL aksen X itu sama dengan LPL min 1 min LXP LXPLX. Kemudian ada juga sifat rekursif 2L plus 1 PL X aksen itu sama dengan L ini bukan aksen. 2L plus 1 PLX itu sama dengan di sini baru aksen PL plus 1X aksen min P aksen L min 1X. Nah, satu sifat lagi yang penting adalah 1 min X kuadrat P aksen L min 1X sama dengan LX PL min 1X min LP min LPLX. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 hubungan rekursif yang penting. Nah, bagaimana menggunakan ini? Oke, contohnya misalnya kita diberikan P0X itu adalah 1. Kemudian kita diberikan P1X itu sama dengan X. Maka kita diminta untuk mencari P2X-nya. Berapa P2X-nya? Nah, sekarang kita lihat. Saya akan menggunakan hubungan rekursif yang pertama. Saya akan menggunakan hubungan rekursif yang pertama, yang ini. Saya tuliskan dulu. Hubungan rekursifnya saya ambil. Nah, jadi saya gunakan ini. Berarti yang ditanyakan adalah P2X. Berarti maka 2L-nya itu adalah 2. Maka 2 dikali dengan P2X sama dengan 2 dikali 2 min 1X kemudian P1X min 2 min 1 PL min 2 berarti P0X. Atau saya dapatkan hasilnya adalah 3X kemudian P1X nya itu adalah X kurang dari kurang 1 atau kita dapatkan 3X kuadrat min 1 ini adalah 2P2X sehingga kita dapatkan P2X nya adalah 1/2 3X kuadrat min 1. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan tadi ya teman-teman.
Oke, berarti kalau seperti ini kita bisa mendapatkan P3. Caranya ya dengan menggunakan P2 dengan P1. Setelah mendapatkan P3, kita dapat menggunakan untuk mencari P4 dan seterusnya.
Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi video penjelasan mengenai tentang materi polinom legender dari saya. Saya meminta maaf jika dalam materi tersebut terdapat ketidakjelasan atau kata-kata yang sulit dipahami yang ada di dalam video tersebut. Untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.